adik-adik biasanya di sekolah minggu itu udah ada pada di depan, terus kita nyanyi-nyanyi, ada adik-adik putar-putar, seru banget. Iya nih Cevi, rindu nih, sudah lama kita tidak jumpa di gereja. Tapi Cici yakin nih adik-adik di rumah pastinya tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi pastinya juga paling penting, Cici mau nanya, ada yang bantu-bantu orang tua tidak di rumah? Ayo, atau cuma duduk-duduk manis aja? Gimana nih Cepa? Wah, adik-adik ini pastinya harus membantu orang tua nih Cevi. Contohnya yang paling sederhana itu, kita itu sebagai anak dari mama papa, kita tidak boleh memilih-milih makanan saat mama sudah memasak. Nah, kalau kita pilih-pilih makanan, mama nanti khawatir, mama nanti akan pikiran memasak apa untuk kita biar kita mau makan nih. Iya betul sekali. Tapi ada yang paling penting Cepa. Gimana caranya kita berterima kasih buat mama papa kita yang sudah menyediakan makanan begitu enak yang bisa buat kita tambah kuat. Dan bagaimana caranya supaya kita berterima kasih pada Tuhan Yesus kita, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan banyak hal yang membuat kita begitu nyaman. Nah, betul sekali. Nah, adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan mengucap
kayak di TV-TV itu. Yosua? Aku siap. Siapa Yosua itu? Pam siap. Terus kan? Tapi Cepi, kenapa sih kita tiba-tiba jargon? Jepang, gini loh Jepang. Tadi Jepang mau bilang kita kecil. Tapi walaupun kita kecil, kalian harus ingat adik-adik di rumah. Tuhan kita lebih besar kuasanya dibanding iblis-iblis itu. Terus yang paling penting adalah Tuhan Yesus itu kuat dan hebat. Oh, berarti tidak peduli kita masih anak kecil ataupun sudah besar, kita bisa menjadi laskar Kristus. Oh ya, yang paling penting Jepang adalah sama seperti jargon kita tadi, kita harus selalu siap untuk menjadi laskar Kristus. Nah, yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan saya laskar Kristus. Ya, lah. Saya laskar Kristus. Ya, lah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulangi lagi ya lagu ini. Saya bukan pasukan bergerak, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yang siap menjadi laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Ya, gerak. Saya laskar Kristus. Ya, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, Jepang. Tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita siapa? Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Betul sekali Jepang. Kita menjadi laskar Kristus. Nah, tadi kita sudah setuju nih Cepi untuk menjadi laskar Kristus. Tiba saatnya kita sekarang mau bangkit. Kita mau maju berperang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi, aduh, Cek Vivi jadi pelintan nih. Tadi Cek Vivi merasakan kita sudah siap. Tapi kok bayangin iblis itu jadi takut ya Cek Vivi. Jepang kayak seram gitu. Loh Cepi, jangan takut Cepi. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kuasa Tuhan Yesus kekuatannya sangat besar melampaui kekuatan yang ada di dunia ini. Seperti lagu ini nih Cepi. Nama Yesus mana yang kuat? Nama
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan kembali menolong kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami duduk dengan manis dan tenang, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Terima kasih lo seati Tuhan, tolong sehingga mampu menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, adik-adik ya. Kita boleh bersukaria, boleh memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Nah, sekarang mari adik-adik, lo percaya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan? Adik-adik mungkin ini sedang berdiri ya. Sekarang silakan duduk. Ya, duduk dengan manis ya. Nggak boleh lagi gerak-gerak sana sini. Nah, adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitabnya terlebih dahulu. Ya, Losa meminta kita semua membukanya di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Ya, Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42, firman Tuhan mencatat Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Wow, adik-adik, sebelum Losa melanjutkan ceritanya, Losa ingin kita semua menyaksikan terlebih dahulu ya cuplikan video yang Losa sudah persiapkan untuk adik-adik. Silakan menontonnya ya. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri.
Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Nah, demikianlah video yang sudah Losa tampilkan bagi adik-adik. Adik-adik sudah menontonnya. Adik-adik pasti sudah tahu ya bagaimana Tuhan Yesus dikatakan bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka mengadakan pelayanan. Tapi suatu ketika mereka berada di sebuah kampung dan mereka singgah di kampung itu. Ya, mereka melihat bahwa banyak orang yang juga ingin mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tetapi Tuhan ingat bahwa Tuhan punya saudara, punya teman, punya murid, yaitu Marta dan Maria. Tuhan mampir di rumahnya Marta dan Maria. Wah, luar biasa. Dan dikatakan Marta dan Maria senang. Mereka menerima Yesus. Mereka menerima murid-murid yang lain untuk datang di rumah mereka. Dan bukan hanya itu. Dikatakan Marta melayani, sibuk melayani. Ia membuatkan makanan untuk Tuhan Yesus dan untuk murid-murid Tuhan Yesus. Yang Marta perbuat itu baik, sungguh baik. Ya, ia mau melayani tamu-tamu. Ia mau memberikan yang terbaik. Tetapi yang satu, yang namanya Maria, saudara Marta, ia tidak membantu Marta. Dikatakan waktu Tuhan Yesus masuk dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya duduk, Maria langsung mendekati Yesus dan duduk di kaki Yesus. Wow, Maria terus mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Tentunya yang Tuhan Yesus sampaikan adalah kebenaran, adalah firman itu sendiri, menceritakan bagaimana kehidupan yang kekal. Maria duduk. Wah, Marta, ia sibuk melayani. Dan dikatakan Marta datang mendekati Yesus. Kemudian Marta berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli padaku? Lihat, saya sibuk. Saya mengerjakan, mempersiapkan makanan dan minuman untuk Tuhan. Di dalam Alkitab tidak dicatat apakah nasi yang disiapkan Marta atau roti. Tapi yang jelas, Marta sibuk melayani, menyiapkan makan untuk Tuhan Yesus dan minum. Ya, dia bilang, Tuhan, saya sudah capek, saya lelah. Tapi lihat, Maria hanya duduk-duduk saja. Suruh dong Maria bantu saya. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus menjawab apa sama Marta? Marta, Marta, engkau hanya mengerjakan, memikirkan sesuatu yang tidak kekal. Engkau sibuk. Tapi Maria, ia memilih yang terbaik. Ia memilih yang terbaik.
berbicara. Wah, adik-adik, apakah Marta marah? Alkitab tidak mencatat. Apakah Marta sedih? Alkitab juga tidak mencatat. Tapi Lose percaya, waktu Marta mendengarkan Yesus berkata begitu sama Marta, berbicara demikian kepada Marta, Marta sadar, iya, Maria saudaranya memilih yang terbaik. Yang terbaik. Adik-adik harus memilih yang terbaik. Harus yang terbaik. Yaitu apa? Mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Rajin-rajin menonton cerita tentang firman Tuhan. Kalau ada orang yang mengganggu adik-adik untuk membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan berbicara, jangan terganggu oleh mereka. Biarkan adik-adik tetap duduk dengan manis dan tetap membaca firman Tuhan, dan tetap merenungkan firman Tuhan, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mau adik-adik memiliki yang bersifat kekal, yaitu firman Tuhan. Jangan hanya sibuk-sibuk, saya mau belajar hari ini, saya mau kerjakan PR hari ini. Betul, itu tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, harus ada waktu untuk apa? Dengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak salah adik-adik sibuk mengerjakan ini dan itu, tapi yang paling utama yaitu ketika firman Tuhan akan datang berbicara kepada adik-adik, duduk dengan manis, duduk dengan tenang, dan dengarkan Tuhan berbicara. Belajar dari Marta dan Maria. Tuhan tidak marah Marta, karena Marta mempersiapkan semuanya dengan baik. Itu baik. Tapi Tuhan ingatkan Marta, yang paling utama ialah seperti yang Maria lakukan, duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan hari ini telah mengajarkan kami, telah mengingatkan kami bahwa kami harus seperti Maria, mau duduk dengan tenang, mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, mau membaca firman-Mu, dan mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami tidak melakukan seperti yang Maria lakukan. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami. Sekalipun kami masih anak-anak, kami mau Tuhan, kami rindu, kami seperti Maria yang memiliki firman Tuhan, karena firman Tuhan kekal bagi kami. Firman Tuhan memberikan jaminan kehidupan bagi kami. Ketika kami belajar firman Tuhan, kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami melalui Marta dan Maria. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lose sudah menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Sekarang kita akan masuk pada ayat hafalan
Rosa menyiapkan ayat hafalan buat kita semua di rumah. Silakan adik-adik membukanya di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-35. Amsal 8 ayat yang ke-35 berkata, "Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup yang kekal, dan Tuhan berkenan akan dia." Kalau adik-adik sudah menghafalnya, silakan adik-adik membacakannya, mengirimkannya kepada lose-losenya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih adalah Sati yang sudah membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, tadi dari awal ibadah kita sudah setuju untuk menjadi laskar Kristus. Kita juga sudah bangkit. Nah, kita juga barusan saja mendengar firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau bahagia karena kita sudah menang melawan iblis sama-sama dengan Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik, yuk dengan pasang wajah yang gembira sekali kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Untuk kesediaan rasa Ibrahim, kita di dalam doa. Ya, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini ada kesempatan buat kami sudah boleh memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang mendengar kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati papa mama kami dalam usaha pekerjaan mereka. Kami juga mohon Tuhan memberkati kami dalam pertumbuhan rohani kami, dalam pertumbuhan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati.